Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ben Raya. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi Subject Verb Agreement. Jadi di dalam tata bahasa Inggris ada aturan dalam penulisan ya. Kalimat kan ada subjek sama verb minimal. Nah, subjek dan verb ini harus agree, harus agreement, artinya harus sesuai. Dimana ketika subjeknya itu dia seperti yang ada di sini ya, ketika subjeknya itu singular, maka verb yang dipakai di sini juga harus singular. Kalau subjeknya itu plural, maka verb yang dipakai juga harus verb plural. Jadi harus sesuai. Ya. Nah, di sini ada aturan umum, teman-teman. Kalau subjeknya I ini nggak sebenarnya dia masuknya singular, cuman dia punya aturan khusus, makanya dipisahkan dari singular dan plural ya. Khusus I, verb yang dipakai adalah verb satu murni. Jadi bukan I goes to school, tapi I go to school. Kemudian dia akan menggunakan do. Jadi I do not go school, bukan I does not ya, tapi I do not go to school. Kemudian am, bukan pakai is atau are ya, tapi pakai am, makanya bilangnya am a teacher. Kemudian I have eaten, I was a soldier, seperti itu. Jadi verb yang dipakai adalah verb satu murni, do, am, have, dan was, tergantung tenses yang dipakai. Kemudian kalau singular itu dalam bahasa Inggris itu adalah kata ganti ketiga tunggal ya, yaitu he, she, dan it, atau benda-benda yang jumlahnya satu atau orang yang jumlahnya satu. Verb yang dipakai itu adalah verb 1 SES, she goes, he goes, it goes, is, has, was, dan does, tergantung tenses yang dipakai. Kemudian kalau plural itu ada you itu artinya kamu atau kalian, kemudian we, kita atau kami, they, mereka. Verbnya juga harus plural, yaitu verb satu murni, are, have, were, dan do, tergantung tensesnya. Aturan umumnya teman-teman bisa teman-teman lihat di sini, ketika subjeknya singular maka verbnya juga harus singular, seperti itu ya. Contohnya kita lihat di sini, kalau subjeknya singular, verbnya juga harus singular. Nah, di sini ada contoh yaitu Indonesia is a great country. Indonesia tunggal, makanya pakainya is ya, nggak boleh pakai are. Kemudian it, has atau have, ada it tadi tunggal ya, berarti pakainya adalah has. Kemudian many books are available in the library. They is atau are? Di pilihan tabel atas tadi, iya, dia adalah pakai are. They are able to be borrowed by students or non-students. Kemudian yang nomor 2, ketika subjek ini dihubungkan dengan kata n itu dan, maka verb yang digunakan itu adalah verb plural. Contohnya, mouth and nose are parts of our body. Jadi pakainya adalah are. Kenapa? Karena dihubungkan dengan n. Seperti itu. Kemudian beberapa kata benda ketika dia berakhiran dengan s atau es di poin 3 ini ya teman-teman. Kalau dia berakhiran s atau es itu dihitungnya singular, banyak dari kata benda tersebut merupakan mata pelajaran atau bidang ilmu pengetahuan. Jadi biasanya kalau berakhiran s atau es itu kan plural ya. Tapi kalau dia memang asalnya dari sananya memang berakhiran s seperti mata pelajaran seperti economics, physics, mathematics memang dari sananya pakai s. Kemudian news itu memang pakai S, maka dia dianggap tunggal. Economics is bukan are. Meskipun dia belakangnya S, itu tetap is. Kenapa? Karena memang dari sananya dia adalah mata pelajarannya. Kecuali saya bilang books, nah itu baru pakai are. Buku-buku itu berarti pakainya books are atau books have, seperti itu. The news memang dari sananya pakai S. Kalau new baru, kalau news berita. Nah, memang dari sananya pakai S, tapi dia dihitung tunggal. Makanya pakainya di sini bukan have, tapi has. Mathematics berakhiran dengan S, tapi dia mata pelajaran, maka dianggap tunggal. Pakainya adalah mathematics is an easy subject. Seperti itu. Kemudian ada beberapa kata benda yang dia irregular dalam pluralnya, jamaknya dalam bentuk irregular, seperti child jadi children, bukan childs ya. Women jadi women, food jadi feet, geese. Itu dari kata goose, angsa. Maka verbnya harus verb plural karena dia adalah bentuk plural. Contohnya, children bukan has tapi pakai have. Women bukan is tapi pakai are. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cek. Oke. Yang kelima adalah jika terdapat kalimat yang didahului dengan there, maka verb tergantung subjek setelah verb tersebut.
Contohnya, there is atau are many animals. Di sini ada many animals. Karena many animals-nya itu jamak, maka verb yang dipakai adalah are. Jadi kalau kita pakai kata there, untuk menentukan jamak atau tunggal, yang dilihat adalah subjek setelah verb-nya. Many animals, jamak, makanya pakai are. Yang B, there has atau have been a huge event. Ada a huge event yang sangat besar. Karena satu doang event-nya, maka pakainya has. There has been. Yang C, there was atau were an artist. An artist itu artisnya cuma satu, berarti tunggal. Pakainya adalah was. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah subjek dengan each atau every. Kalau kita menggunakan each atau every, maka dia menggunakan singular verbs. Termasuk kata-kata seperti everyone, everything, everybody, no one, nobody, someone, somebody. Nah, each state, setiap negara itu pakainya adalah has. Each of the representatives, was atau were, ada each-nya, berarti was. Everybody needs atau need, pakainya adalah needs. Jadi dia dianggap tunggal. Kemudian kalau subjeknya itu berupa kata benda, ya kalau berupa kata benda, di sini kalau teman-teman bisa lihat each state ya. Kalau langsung ketemu kata bendanya langsung non singular ya. Jadi kalau ketemu every atau each, kalau ketemu every atau each itu ketemunya sama benda yang tunggal gitu. Tapi kalau ada of-nya, di sini kan ada of tuh. Kayak yang di poin B, kalau yang di poin B itu jadinya adalah each ketemu dengan of, ketemu dengan non plural seperti itu. Tapi verbnya tetap singular. Each state has each of the representatives jamak atau each of the states was seperti itu. Jadi ini aturan pengecualian ya. Jadi kalau dia ada of-nya diikuti non plural, tapi verbnya tetap singular seperti itu. Oke, itu untuk materi subject verb agreement. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Ben Raya. See you.